Nah, jadi teman-teman sekalian, saya Wandi yang akan memandu acara bisik kita pada malam hari ini tentunya. Nah, tentunya sebentar kita akan membahas tentang seputar Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya program studi seni kuliner teman-teman. Tapi tenang, saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan narasumber dari program studi seni kuliner, yaitu Bapak Faisal Akbar Zainal AMD Par SST Par MM, yaitu selaku Ketua Program Studi Seni Kuliner. Oke, baik Pak, langsung saja teman-teman. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, jadi sebelum kita lanjut Pak, kita di sini punya tagline nih Pak. Ketika saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman yang lagi nonton jangan lupa bilang jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke? Langsung aja nih Pak. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman pasti sudah tidak sabar nih mendengar seputar dari program studi seni kuliner. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk selalu standby dan ajak teman-teman yang lainnya untuk segera nonton. Karena malam ini kita akan melihat, mendengarkan seputar dari program studi seni kuliner teman-teman semuanya. Oke, langsung aja nih Pak. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, bagaimana sih program studi seni kuliner? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang profil dari program studi seni kuliner. Disilakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang asik ya, bisik Iya, ya. Pak. Terkait dengan program studi seni kuliner adalah merupakan metamorfosis dari dia sudah mengalami perubahan berapa kali. Jadi awalnya dia adalah tata boga. Kemudian dia berubah menjadi manajemen tata boga. Seiring dengan aturan dan kebijakan, akhirnya dia menjadi seni kuliner. Ya, dalam bahasa Padangnya culinary art. Ya, itu. Nah, seni kuliner sendiri merupakan program studi yang konten pendidikannya terkait dengan industri kuliner sendiri itu juga. Jadi kalau masyarakat sih sudah biasa dengar kata kitchen, Commercial kitchen, tepatnya kami berada di sana. Kami mengolah berbagai jenis makanan, bukan hanya makanan. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa everybody can cook, but not everybody can be a chef. Gitu. Jadi sekolah ini memang profesionalnya adalah chef. Kalau tagline-nya tadi bisik, jangan ngaku asik sebelum apa? Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik, Pak. Maka di program studi seni kuliner juga punya tagline, namanya Get Your Roll Score gitu. Wah, luar biasa. Score itu adalah singkatan daripada profesionalisme. Jadi di program studi seni kuliner itu sendiri kita mengajarkan bagaimana bersikap profesional. Jadi skor itu kepanjangan dari sincerity, ada gayanya, sincerity, compassion, order lines, responsibility and enthusiasm. Wah, luar biasa. Ya, jadi di program seni kuliner sendiri kita berbagai macam knowledge and skill. Jadi kalau kita berbicara makanan itu ada 3 aspek, ada skill, ada scientific, ada knowledge, and ada sosial. Kita tidak bisa terpisah dari dunia sosial sebab keilmuan di seni kuliner adalah keilmuan dinamis. If you be like to be art, let's join with us. Wah, luar biasa nih teman-teman semuanya. Jadi Bapak menjelaskan bahwa di program studi seni kuliner ini kita diajarkan untuk profesional ya Pak. Di bidang kitchen ataupun chef ya Pak. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman yang suka masak-masak jangan lupa untuk selalu standby. Dan jangan lupa gabung di program studi seni kuliner teman-teman semuanya. Nah, lanjut nih Pak, pasti teman-teman juga bertanya bahwa bagaimana sih sistem perkuliahan di program studi seni kuliner Pak? Ya, sistem perkuliahan ya. Jadi sistem perkuliahannya sangat menarik. Betul-betul kami pure 70% praktik. Jadi betul-betul aktivitas kami berada di laboratorium, tepatnya di dapur praktik. Kemudian 30%-nya knowledge. Tapi sebenarnya semuanya itu tergabung dalam 3 aktivitas utama, yaitu skill, knowledge, and attitude. Jadi don't be a professional if you don't be attitude professional. Wah, luar biasa. Terus skillnya tentu
semuanya dipelajari, bagaimana menggunakan knife, bagaimana how to be handle your staff, bisnis dan lain sebagainya. Kalau di knowledge, of course kita tidak bisa memasak tanpa knowledge. Jadi betul-betul dunia kuliner ini adalah dunia yang dinamis. Dia mulai dari era jauh sebelumnya, bahkan ada kalimat sebelum Masehi. Kemudian dia berjalan akhirnya sampai di era modern saat ini. Dan ya, makanan is prime need gitu ya. Jadi betul-betul orang membutuhkan. Jadi tentu pembelajaran kontennya pun berubah-ubah mengikuti zaman. Saat ini kami betul-betul mengadopsi daripada kurikulum ASEAN Toolbox ya, ASEAN Toolbox. Jadi betul-betul berstandar ASEAN. Jadi tidak hanya adalah kurikulum di sekitar kita. Jadi kita juga misalnya kita ke Vietnam itu standarnya sama, kita ke Malaysia standarnya sama, Singapura pun standarnya sama. Jadi don't be afraid to join with us because we have global attitude, global knowledge and global skill. Don't worry. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi jangan takut untuk kuliah di Poltek Makassar, khususnya di program studi seni kuliner khususnya. Nah, berbicara tentang tadi Pak, nah teman-teman pasti bertanya juga, kalau misalnya kita udah lulus di Poltek Makassar, khususnya kita sudah kuliah di bidang di program studi program studi seni kuliner, nantinya prospek kerjanya itu gimana Pak? Kalau berbicara prospek kerja, sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi ya. Karena kalau kita di mana-mana saat ini, banyak restoran berdiri, banyak hotel pun, pertumbuhan hotel pun tinggi. Nah, jadi mahasiswa kami itu tersebar, hampir bisa dikatakan around the world lah ya. Jadi mahasiswa kami pun bekerja, bahkan belum selesai kuliah dia sudah bisa bekerja gitu. Jadi adanya kebijakan dari Politeknik Pariwisata Makassar terkait dengan penetapan ASEAN Toolbox. Nah, mahasiswa sementara praktek pun bisa, saat praktek pun bisa langsung join di hotel dengan konsep adalah DIDU ya. Nah, di Poltek Makassar khususnya di seni kuliner, kami sangat mengapresiasi atau sangat mendorong, encourage mahasiswa kami untuk memiliki pengalaman sebelum selesai, sehingga pada saat selesai ya mahasiswa kami sudah ada yang langsung join di hotel-hotel besar, sebut Hyatt, sebut Ritz-Carlton, Westin dan lain sebagainya, semuanya hampir around the world lah, hampir around the world. Saat ini trennya mereka lagi pada ke Jepang nih. Wah, karena Jepang lagi buka-bukanya ini, mereka pada ke Jepang, kemudian ke Australia, Amerika. Terakhir kami dengar alumni kami lagi pada rame ke Kanada dan Finlandia. So, dengan makanan, dengan kuliner, you will around the world. Gitu. Wah, luar biasa. Ya luar biasa ya. Iya luar biasa sekali nih Pak. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk prospek kerjanya program studi seni kuliner teman-teman bukan hanya di Indonesia saja, tetapi bahkan kita bisa kerja di luar negeri teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu untuk kuliah di Poltek Makassar, khususnya di program studi seni kuliner teman-teman semua. Lagi ya, bahkan tidak terkait hanya membuat makanan saat ini atau SBSF, bahkan bisa menjadi konten kreator, kemudian bisa jadi food photograph, kemudian bisa menjadi jurnalis tentang food jurnalis. Banyak hal yang bisa kita lakukan di seni kuliner. Apalagi konten-konten mata kuliahnya memang mendorong aktivitas, kreativitas mahasiswa kami. Sehingga begitu dia selesai, contoh nih, mata kuliah, salah satu mata kuliah yang paling banyak menarik perhatian mahasiswa seni kuliner adalah aplikasi bisnis kuliner. Di dalamnya betul-betul mahasiswa kami didorong dan diberi pengetahuan untuk bagaimana berbisnis di bidang kuliner. Entah melalui kerjasama, entah melalui dia membuat produk kemudian how to sell, dan semuanya dipadu-padankan dengan aktivitas dari kampus kita, Politeknik Pariwisata Makassar, adanya inkubator bisnis. So,
keren sekali kuliah di Poltekpar ya. Wah, Keren, luar keren, biasa keren ya, tentunya. keren. Jadi teman-teman jangan lupa ya selalu standby dan nonton terus, ajak teman-teman yang lagi di luar, yang lagi di rumah untuk nonton, karena sekarang kita akan mengeluarkan informasi-informasi terkini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu standby di IG Poltekpar Makassar. Nah teman-teman semuanya begini Pak, teman-teman pasti pengen banget nih daftar di Poltekpar Makassar khususnya di program studi seni kuliner, dan pasti bertanya apa aja sih kriteria yang harus disiapkan, apa saja persyaratan jika kita ingin kuliah di program studi seni kuliner Pak? Ya, kalau berbicara kriteria memang banyak hal yang harus dipenuhi. Tapi tenang dulu, kriteria itu akan sampai pada saat kita sedang dididik di dalam. Syarat pertamanya ya otomatis harus tamat SMA lah, ya high school. Betul Pak. Tapi jangan ragu, mau lulusan SMK, mau lulusan SMA pun itu masuk ke dalam, dia akan belajar perlahan-lahan karena memenuhi untuk profesional kriteria. Jadi profesional kriteria itu kalau di buku profesional cooking itu ada 13 ya. Salah satunya ya kalau saya jelaskan di sini berarti sekolah dong ya. Saya bocorkan salah satunya, we have to eagerness to learn gitu ya. Kita harus semangat untuk mempelajari hal. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita mumpuni dalam diri kita sebelum kita bisa dikatakan profesional. Kriteria selanjutnya adalah murah senyum lah. Wah, luar biasa. Ya, karena kita di hospitality, tepatnya di industri pariwisata, smile is very important ya. Jadi smile dulu lah ya. Kalau sudah datang smile, attitude merasa oke, daftarlah. Selebihnya kriteria untuk tambahannya itu nanti di dalam. Dari betul-betul Politeknik Pariwisata Makassar ini akan membangun kriteria Anda, bagaimana Anda dikatakan seorang profesional. Karena itu akan dibuktikan nanti tidak hanya sekedar ijazah. Jadi di Politeknik Pariwisata Makassar ini, tepatnya di seni kuliner, juga akan di-ACC sehingga memiliki sertifikat kompetensi. Ngomong-ngomong terkait dengan sertifikat kompetensinya Politeknik Pariwisata Makassar itu sampai dengan tidak hanya ASEAN, tetapi boleh dikatakan berlaku di hampir seluruh dunia karena ada logonya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi betul-betul seni kuliner ini chef itu adalah profesi sehingga dia pun diakui oleh negara. Jadi jangan ragu, bukan lagi cerita tentang dulu, bukan lagi cerita tentang tukang masak. Ya, kalau tukang masak everybody can cook kita. Iya tapi Pak, betul sekali. chef is a professional. Chef adalah profesi, ya. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi sertifikatnya nanti ketika maaf ya, berhubung karena sekarang lagi azan, Ya, mungkin itu penting. kita break dulu ya teman-teman dalam beberapa menit ke depan karena waktu sedang menunjukkan azan. Ya. Oke, jadi standby terus. Tentang kriteria untuk masuk di program studi seni kuliner. Dan kalau misalnya teman-teman memang nggak tahu sama sekali masak, apakah bisa masuk Pak di program studi seni kuliner? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Rata-rata sih karena kita nggak bisa masak nih, terus gimana ini masuk nih ya? Iya, Apa nanti kita Pada dasarnya semua orang bisa masak karena kebutuhan ya. Namun memasak yang dimaksud mungkin bisa masak saya tidak ya. Itulah the reason utamanya, main reasonnya kenapa Anda bergabung di seni kuliner. Memasak itu adalah menciptakan, menurut kami ya di seni kuliner, menciptakan sesuatu yang bisa memanjakan orang dengan kebutuhannya. Jadi tentu kalau Anda belum bisa memasak, jawabannya gampang. Masuk aja dulu, nanti di dalam Anda akan mulai mempelajari. Kita akan start dari basic ya, dari pelajaran-pelajaran dasar terkait dengan contoh ya, basic cutting atau teknik dasar memotong. Jadi di teknik dasar memotong itu kita memiliki kurang lebih 13 dasar potongan, ada Brunoa, Julian, Jardinier, bingung kan kalau saya bilang kita bingung kan ya. Tapi itulah yang akan kita pelajari. Jadi we are start from the basic. Jadi jangan takut.
memasak itu passion. Jadi kalau Anda sudah ada passionnya di dalam, senang melihat konten-konten memasak, wanna be a profesional, bergabunglah dengan kami. Anda akan start basic cutting of vegetable, basic cutting of meat, basic cutting of vegetable, cut meat, poultry, kemudian Anda juga mulai masuk ke teknik how to make stock, semuanya dari dasar. Dan yang harus ditekankan, kita tidak belajar secara, oh ini bagaimana, kita belajarnya scientific. Kita punya berbagai referensi buku around the world, kita punya teknik-teknik tertentu yang sudah dikaji oleh para profesor-profesor. Membuat contoh, saya ingin sekali buat roti, tapi bagaimana ya, kalau hanya ingin buat roti kursus, tetapi kalau how to understand how to make roti bread, itu di sini tempatnya. Anda akan betul-betul diajak perlahan, dan tentu banyak hal cerita yang menarik. Kalau Anda lihat di televisi ada screamos ya, kemudian ada hal-hal yang menarik, gerakan tangan dan lain sebagainya. That's seni kuliner. Wah, luar biasa. Luar biasa semua. Ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan bimbang untuk gabung di program studi seni kuliner teman-teman. Karena walaupun teman-teman tidak tahu memasak sekalipun, bahkan diajar dari basic dasar-dasar semua. Ya. Wah, luar biasa program studi seni kuliner ini teman-teman semuanya. Mau. Wah, luar biasa teman-teman. Intinya teman-teman mau untuk kuliah di Poltek Makassar di program studi seni kuliner bakal diajar keseluruhannya teman-teman semua. Oke, lanjut nih Pak. Tentunya kan ketika kita praktik pasti banyak banget nih biaya-biaya atau peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin praktik. Ya. Nah tentunya apa aja sih Pak fasilitas yang disediakan oleh kampus, dan kalau biayanya gitu apakah ditanggung oleh mahasiswanya sendiri atau gimana Pak? Ya. Kalau untuk biaya sangat mahal. Siap-siap nih untuk menikmati hal-hal yang mahal nih. Ya. Oven yang paling murah di laboratorium praktek dapur Poltek Makassar, ya lumayan lah, bisa dapat Honda Jazz. Honda Jazz sudah ketinggalan kali ya, maaf ya murah. Ya mungkin mobil 2 lah yang paling murah. Panci lumayan lah, bisa beli emas 2 gram gitu. Tapi tenang aja, calm down bahasa anak sekarang ya. Saya mencoba untuk menjadi anak sekarang nih. Iya, Pak. Ya. Di Poltek Makassar semuanya provide by Poltek Makassar itu sendiri. Semua by negara, government yang menanggungnya. Anda cukup menyiapkan diri Anda untuk mau eagerness to learn, kata kuncinya, mau belajar. Kemudian Anda menyiapkan mental, semangat Anda. Selebihnya mau bahannya mahal, mau bahannya murah, semuanya ditanggung. Dan artinya tidak bisa juga dikatakan free for you, sebab ada juga sih biaya yang harus dia bayar. Biaya apa itu adalah SPP. Hanya SPP, hanya SPP. Kalau saya rasa di iklannya itu sudah jelas, ya. Jadi tidak ada biaya, meski mahal, terus terang biaya di kuliner itu mahal, meski mahal, tapi itu tidak bisa menjadi alasan Anda tidak bergabung bersama kami, karena itu semua sudah betul-betul di-provide. Dan jangan sepelekan, bukan karena dia bilang murah dan lain sebagainya, tidak. Justru gunakanlah kesempatan ini. Negara mengakui adanya profesi seorang chef, kemudian negara menyiapkan sekolahnya, gunakan sebaik-baiknya. Anda memiliki keahlian yang bisa Anda bawa kemana-mana with your hand, with your smile. Ya itu saja. Wah, luar biasa teman-teman semuanya. Luar biasa iklannya ya. Luar biasa Pak. Jadi teman-teman semuanya fasilitas SPP-nya ya. SPP itu hanya bayar 1,4 Pak di Poltek Makassar. Untuk biaya praktik lainnya itu dan peralatan lainnya ditanggung oleh kampus Poltek Makassar. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Jangan ragu, jangan bimbang, gabung di program studi seni kuliner. Jangan, bukan, dan ini tidak tidak sembarangan gitu. Alatnya yang di-profile betul-betul alat-alat yang teknologi. Fasilitas apa saja tuh Pak yang contoh disediakan? Kalau saya bilang cooking with sous vide,
Bingung kan? Iya, bingung, Pak. Jadi ada alat di dalam kecil nih, tetapi kita bisa memasak dengan menggunakan aplikasi di HP Anda. Kemudian Anda bisa setel masakannya nilai berapa. Kemudian itu memasak adalah memasak slow cooking. Jadi banyak sekali metode slow cooking. Kemudian dia dimasak dengan vakum, airnya dibawa daripada 80 derajat itu di slow cooking. Itu adalah salah satu hal yang lagi in di dunia kuliner saat ini. Kemudian kita memiliki oven, ada oven disebut, mungkin iklan sedikit kali ya, namanya ovennya Rasional. Itu juga kita punya di dapur praktek. Itu kalau kita bakar dengan oven biasa itu makan waktu 2 jam. Dengan oven itu makan bisa 15 menit. Bukan main teknologinya. Jadi betul-betul dapur Poltekpar Makassar ini tempat prakteknya anak seni kuliner itu dia di-provide dengan teknologi terkini. Artinya tidak ada yang ketinggalan gitu. Apa yang terjadi di industri sana, apa yang ingin lagi dicapai di industri sana, Poltekpar Makassar menyiapkannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kemudian bakat-bakatnya mahasiswa kami, ada loh mahasiswa kami ikut kontes video. Jadi jangan bicara tentang makanan ya, dia buat video dan lain sebagainya. Kalau tidak percaya bisa dilihat di Instagramnya SKU MTB Gang. Wah, itu bisa Anda lihat semuanya. bagaimana kreativitas anak-anak di sana. It's not just about cooking, but know yourself to improve yourself to be best feature gitu. Ya, keren kata-katanya ya, asik. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk juga lihat dan nonton seluruh kegiatan-kegiatan dari program studi seni kuliner di mana yang disebutkan tadi Pak Bapak, Instagram seni kuliner teman-teman semuanya. Ya. Kita juga ada konten YouTube. Kemarin kami berbagi di 1 bulan penuh di selama Ramadan, kami berbagi resep dan resep-resep menu untuk bulan Ramadan. Jadi di situ ada takjil, makanan berat hingga cookies. Dan itu semua dibuat oleh mahasiswa seni kuliner. Jadi betul-betul bisa memamerkanlah skill-skillnya itu. Bisa dilihat di YouTube-nya program studi seni kuliner Poltekpar Makassar. Ya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi kembali seluruh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu disediakan oleh kampus Poltekpar Makassar. Jadi tidak usah takut lagi teman-teman untuk join di program studi seni kuliner. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, saya dengar-dengar dari teman-teman nih Pak. Kalau Bapak itu merupakan alumni dari Poltekpar Makassar program studi seni kuliner ya Pak? Iya. Sebelum saya jawab kita dengar lagi dulu ya. Ya. Oke. Karena kita kan harus menghargai semuanya. Ya, betul Pak. Oke, kita break lagi ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut nih teman-teman semuanya. Jadi Bapak ini merupakan alumni dari Poltekpar Makassar, khususnya program studi seni kuliner oleh teman-teman. Jadi mungkin gimana sih Pak ceritanya bisa jadi dosen di Poltekpar Makassar? Ya, saya merupakan alumni dari Politeknik Pariwisata Makassar. Waktu saya kuliah masih namanya Akademi Pariwisata Makassar. Saya awalnya kurang paham juga nih dunia kuliner ini. Hanya taunya ya masak-masak gitu. Jadi teman-teman saya selalu ceng-cengin saya nih, bilang tukang masak dan lain sebagainya. Ya sudahlah, saya jalani aja karena tertariklah gitu saya dengan dunia kuliner. Nah, masuklah saya di situ. Saya tidak tahu apa-apa. Ingat dulu ya, ini kan cerita zaman dulu. Stroberi itu kalau di televisi rasanya manis. Orang makan manis nih. Pas sampai di Poltekpar Makassar, saya makan ketemu stroberi nih. Kecut ternyata. Ya, tapi itu adalah pengalaman yang tidak saya lupakan. Akhirnya saya menjalani program pendidikan Diploma 3 selama 3 tahun. Di sela-sela saya laksanakan menyelesaikan pendidikan itu, saya pun juga sudah mulai bekerja. Bekerja paruh waktu ya, di hotel, di restoran, kemudian
Selesai saya ke Bandung, ke Jakarta, ready to keluar negeri kita ya, karena kan rata-rata tujuan anak seni kuliner begitu selesai dia akan around the world lah. Gitu. Kemudian bukalah tes di sini, penerimaan pengajar, dosen, instruktur, mendaftar. Ya alhamdulillah saya masuk gitu. Nah sudah masuk, saya menjadi dosen, tetapi saya tidak hanya sekedar masuk lulus ini seperti biasa. Saya betul-betul merasakan bagaimana Poltek Makassar ini mengembangkan tenaga pendidiknya hingga menjadi dosen yang profesional. Contoh paling simpelnya, saya didatangkan dari orang Jerman namanya Klaus, ahli roti, kemudian dibawa ke Poltek Makassar dan saya diajar private dan itu free, dibayarkan oleh Poltek Makassar untuk mengembangkan saya sebelum saya mengajarkan ke mahasiswa saya. Jadi dosennya pun dikembangkan, apalagi mahasiswanya ya. Kemudian saya dibawa sekolah short course di Singapura, itu terkait dengan pedagogik tentang bagaimana mengajar vokasional. Itu di Singapura loh, gratis, dan saya diajar betul. Akhirnya saya sampai sekarang alhamdulillah saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga Politeknik Pariwisata Makassar yang tidak hanya mengembangkan mahasiswa, mendidik, tapi juga dosennya yang dipenuhi dulu dengan kemampuan-kemampuan sertifikat dan lain sebagainya. Rata-rata dosen kami sudah bersertifikat Certified Hotel Education, kemudian Certified Digital Marketing. So kampus ini keren loh. Wah, luar ya, biasa. sifatnya egaliter, santai, sopan, penuh senyum, penuh semangat. Makanya jangan lupa live with score, sincerity, compassion, order lines, responsibility, and enthusiasm. Ya. Ya luar biasa nih teman-teman. Luar biasa ya. Ya betul sekali Pak. Jadi teman-teman semuanya, bukan hanya kita bisa kuliah, bukan hanya bisa kerja di hotel jadi chef, tapi lihat contohnya Bapak sekarang di depan saya luar biasa sehingga bisa jadi dosen di tempat belajarnya dulu. Wah luar biasa. Beri sekali tepuk tangan teman-teman. Bahkan kita didorong nih untuk sekolah nih dari S1, diploma 4 ke S2, kedua S3. Jadi betul-betul jangan bimbang dan ragu dengan kapabilitas daripada dosen-dosennya ini. Saya tidak bermaksud berlebihan pada diri saya, tetapi itulah kejadian atau kenyataan yang terjadi di lingkup Politeknik Pariwisata Makassar di bawah Kementerian Pariwisata Indonesia. Ya. Luar biasa. Jadi bukan hanya mahasiswa yang dikembangkan, tetapi juga dosen-dosennya juga dikembangkan teman-teman semuanya. Oke. Jadi mungkin teman-teman semuanya jangan takut lagi untuk gabung di Politeknik Pariwisata Makassar. Dan sekedar informasi juga bahwa pendaftaran teman-teman itu buka sampai tanggal 4 Mei 2024. Ya. Jadi segera daftarkan diri teman-teman untuk gabung menjadi keluarga besar dari Politeknik Pariwisata Makassar. Terkhususnya kepada program studi seni kuliner. Terlebih lagi seni kuliner nih, pendaftarnya banyak nih. Wah, betul sekali, cepat Pak. nih, ayo ini mendaftar sebelum kuota terpenuhi. Ya, luar biasa. Oke, segera daftar ya teman-teman. Oke, lanjut nih Pak. Ya. Nah, kan saya biasa juga lihat Pak di Instagram Poltek Makassar kalau banyak sekali mahasiswa berprestasi dari program studi seni kuliner, di mana mereka lomba di luar kampus. Nah, Pak, pertanyaan saya, apakah kegiatan-kegiatan di luar kampus ini didukung oleh dosen-dosen, Pak? Ya. Baru-baru ini kami mengikuti yang paling baru ya. Kami mengikuti kompetisi Salon Bali Kuliner. Sebelumnya kami banyak juga mengikuti di Jakarta, Salon Jakarta Kuliner. Semua itu adalah kompetisi khusus untuk para profesional di bidang kuliner. Alhamdulillah kami dari timur yang jauh berangkat ke barat, kami pulang juga membawa juara ya. Kalau di dunia kuliner itu tidak ada yang juara sebenarnya, medali ya. Jadi kami dapat medali bronze, kami dapat medali silver. Itu semua adalah bukan karena kemampuan mandiri daripada mahasiswa itu, tetapi itu terjadi dengan kerja timnya kami. Jadi dosen-dosen di seni kuliner itu kan
dia sebagai seorang pendidik, dia juga sebagai as a chef gitu. Jadi dia juga sama-sama mempelajari dengan mahasiswa, coaching, kemudian bagaimana sih kita membuat sebuah makanan kalau kita ikut lomba, makanan yang unforgettable moment. Jadi begitu dimakan orang ingat selalu itu. Nah, itu untuk ikut itu adalah sesuatu yang tidak murah gitu, tidak murah. Mulai dari mendaftar, buat makanan untuk lombanya sampai dengan berangkatnya, akomodasinya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak 1 rupiah pun dikeluarkan oleh mahasiswa kami, dan itu semua didukung oleh Politeknik Pariwisata Makassar. Mahasiswa kami berangkat bertanding, bertandingnya tidak acara kema-kema ya, nginap di pinggir begitu ya. Bertandingnya harus nginap di hotel gitu ya, yang proper gitu. Jadi betul-betul Politeknik Pariwisata Makassar ini sangat-sangat mengembangkan mahasiswa, baik dari sisi kembali lagi saya bilang skill, knowledge, and attitude, mentalnya juga dikembangkan, betul-betul didorong. Jadi jangan ragu ya, saya ini alumni dan sangat merasakan effort daripada berkuliah di Politeknik Pariwisata Makassar. Sebentar lagi ada beberapa pertandingan yang ada di luar sana akan dilaksanakan, dan itu sifatnya internasional ya, internasional. Kenapa harus internasional? Karena visi Politek Par Makassar akan menjadi internasional ya, world class gitu. Tentu dengan berbagai upaya yang telah dibuat oleh Politeknik Pariwisata Makassar bersama dengan manajemennya, bersama dengan dosen-dosennya dan juga mahasiswanya. Jadi mahasiswa dan dosen di sini itu betul-betul saling mendorong untuk sama-sama maju. Ya, itu saja dari dunia hospitality. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi bukan hanya dosen-dosen yang mendukung, bahkan kampus Politek Par Makassar juga mendukung jika ada siswa-siswa yang ingin mengikut lomba-lomba yang ada bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri nih teman-teman semuanya. Betul. Oke, jadi lanjut nih Pak. Kalau boleh tahu, kan saya biasa juga nonton Instagramnya dari SKU nih Pak. Nah biasanya ya betul sekali Pak. Nah jadi saya lihat banyak banget makanan yang dibuat Pak. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan apakah hanya makanan-makanan Indonesia aja yang dibuat atau bisa makanan luar Pak? Untuk menu-menu praktek ya, menu-menu praktek yang bisa dilihat di konten-konten Instagram kami itu betul real ya, real. Itu kita tidak sekedar, artinya makanan Indonesia itu spesial loh. Makanan Indonesia itu sangat-sangat spesial dan sangat-sangat rumit untuk dibuat dan rasanya standar. Tapi itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam ilmu yang kita terapkan di dalamnya, metode cooking, basic cooking dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya sekedar, bukan buat kita tidak boleh bilang kata sekedar ya, tidak hanya makanan Indonesia. Jadi sebenarnya kita membuat ada kurikulumnya yang sudah di-provide dari Politek Par Makassar akan membuat apa. Jadi contohnya, ada satu mata kuliah disebut dengan pastry dan roti. PRK nama, pastry dan roti. Nah, bahasa Inggrisnya sih pastry and bread gitu ya. Jadi di situ mahasiswa mempelajari bagaimana membuat makanan-makanan khususnya pastry yang misalnya coklat nih. Kalau coklat kan hanya tahu coklat. Iya Pak. Ya. Padahal dalam coklat ada milk coklat, ada dark coklat. Ada 70%, 60% coklat, 40% opalis dan lain sebagainya. Nah, itu semua dipelajari. Jadi apapun yang terkait dengan unsur kuliner itu di-provide. Kemudian ada satu kompetensi yang harus mahasiswa kuasai adalah sugar work. Sugar work, coklat modeling. Kemudian kalau saya buat steak, ya sudahlah masyarakat awam dengan steak. Tetapi how to make a perfect steak? Steak itu ada tingkat kematangannya. Ada rare, medium, well done. Itu betul-betul dipelajari. Bukan dengan pakai perasaan, tetapi betul bagaimana menggunakannya, peralatannya itu suhu temperatur, kita cek dan lain sebagainya. Jadi banyak jenis makanan yang kita pelajari, apalagi sekarang
food is global gitu. Food is global. Jadi semuanya kita pelajari. Dan bukan sekedar membuat makanan, tetapi bagaimana menjaga hygiene-nya, bagaimana menjaga sanitasinya, bagaimana menggaranti orang yang kita buatkan makanan itu sehat. Itu semua dipelajari. Jadi mulai dari aspek gizi, hazardnya, kemudian teknik memasaknya, bagaimana memperlakukan makanan sehingga menjadi sebuah menu-menu andalan yang muncul. Dan kita juga tetap mempelajari jenis-jenis makanan yang up to date gitu ya. Luar biasa, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya selesai praktik itu, Pak, apakah makanannya bisa dimakan sendiri oleh yang buat gitu, Pak? Ya. Kalau makanan yang sudah dibuat tentu harus dimakan ya, tapi cara makannya pun dipelajari. Wah, luar Tidak biasa. sekedar oke ini jadi ini langsung makan nih tidak bisa seperti itu. Jadi karena kita mempelajari attitude, maka ada attitude dalam makan. Disebutlah table manner. Jadi setiap makanan yang disajikan diantarkan ke restoran. Seluruh mahasiswa Poltek Parma Makassar bisa masuk ke restoran untuk merasakan produk-produk olahan yang dihasilkan oleh program studi seni kuliner. Contoh setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kalau teman-teman di luar sana ingin datang merasakan makanan just free, ya, datang ke restoran Poltek Parma Makassar, Anda akan bisa merasakan produk-produk dan produknya setaralah dengan dunia-dunia industri saat ini. Tidak dibilang lebih kurang karena masih belajar, pas rasanya pas, ya. Asik sekali ya bilang pasnya ya. Asik sekali ya Pak. Betul. Asik sekali nih Pak. Saya saja tertarik nih Pak, nanti setelah lulus di sini mau lanjut di seni kuliner Pak. Oke. Biasa. Banyak tuh mahasiswa seperti itu juga. Ada mahasiswa kami, dia sudah selesai di ekonomi di salah satu perguruan tinggi di luar. Kemudian dia masuk kembali. Kenapa? Karena dia kayaknya butuh keterampilan teori secara bisnisnya dia sudah tahu, tapi dia butuh keterampilan sehingga dia tidak ragu untuk bergabung lagi. Jadi kalau dikatakan umurnya jauh sebenarnya sudah dalam lulusan dia kurang lebih 24 tahun, 25 tahun, tapi dia tetap bergabung. Dia jalani kehidupan itu 3 tahun untuk menyelesaikan dan dia mumpuni. Sekarang dia sudah punya usaha. Salah satu usahanya yang banyak sih usaha anak boga ya sudah berbisnis. Yang paling sering lah yang anak-anak muda makan es krim gitu. Kalau Anda makan es krim ada salah satu brand ya, itu juga buatan anak SKU Poltek Parma Makassar. Anda makan sushi, itu juga Poltek Parma Makassar, burger dan lain sebagainya. Ya, janganlah disebutkan. Wah, luar biasa ya Pak. Ya. Jadi teman-teman bukan hanya buat makanan saja, bahkan kita bisa mencoba makanan yang bahkan standar internasional Pak. Bisa kita makan ya, kapan lagi teman-teman kita bisa makan makanan tersebut kalau bukan kuliah di Poltek Parma Makassar, khususnya di program studi seni kuliner. Iya. Nah, betul sekali teman-teman. Nah Pak, lanjut nih saya mau bertanya. Kalau boleh tahu, apakah ada proyek Pak atau kegiatan yang mendukung para mahasiswa dalam program studi ini yang bisa memberikan pengalaman Pak? Ya. Di program studi seni kuliner Politeknik Pariwisata Makassar, mahasiswa selain dia harus magang atau internship di hotel-hotel, di magangnya ini kan magang aja, anak-anak ini sudah ada yang ke Malaysia, ada yang ke hotel-hotelnya besar, Jakarta, Bandung, kota-kota besar lah. Di Indonesia dan di luar, mereka sudah bergabung untuk magang selama 6 bulan. 6 bulan itu mereka melaksanakan kegiatan internship dan itu bukan sekali selama 6 bulan, tapi 2 kali. Itu betul-betul membangun profesionalisme mereka di bidang kuliner. Selebihnya itu di setiap minggunya ada anak mahasiswa kami yang kami telah Politeknik Pariwisata Makassar telah bekerja sama dengan hotel-hotel brand. Itu mahasiswa kami tidak hanya sekedar praktik di dapur Politeknik Pariwisata Makassar, tapi dia juga harus skill drill di hotel-hotel yang besar di Kota Makassar khususnya. Dia di situ 1 minggu. Kemudian berbagai jenis proyek-proyek ya, contoh mahasiswa SKU dapat bergabung di inkubator bisnis untuk membangun ide-ide bisnisnya, kemudian menjadi sebuah bisnis yang bisa dia jalankan setelah dia lulus. Jadi hampir
seluruh aktivitas dari seni kuliner itu baik dari konten mata kuliahnya, konten praktiknya, kemudian aktivitas hariannya itu betul-betul telah di set up atau dibuat oleh Politeknik Pariwisata Makassar guna meluluskan insan pariwisata yang betul-betul bisa dikatakan profesional dan dia akan berkarir ya, dan karirnya pun wah, saya mengajar di sini nih. Biasa kalau dengar kabarnya mahasiswaku sudah di sana, kemudian dia jadi apa gitu. Saya rasanya saya jadi jealous gitu ya. Saya jealous juga bilang, luar biasa ya. Dia sudah greget, dia sudah, bahkan ada mahasiswa saya baru-baru alumni Politeknik Pariwisata Makassar Seni Kuliner di tahun 2023 dia berhasil menjadi championship pastry ASEAN. 3 orang, luar biasa ya. Jadi luar biasa. Ikatan alumninya pun betul-betul saling menggait. Begitu Anda selesai, Anda chat alumni Anda, alumni Poltek Makassar, SKU khususnya, kemudian dia akan mulai profit Anda dan mengajaknya. Ada mahasiswa kami baru-baru lulus, kemudian dia mulai chat seniornya, dan seniornya itu ada di Bahrain. Nah, dan dia bilang oke, dia terima dan akhirnya saling tarik menarik. Jadi kesempatan kerja luas, kesempatan untuk berkarir luas, kesempatan untuk berkreativitas juga luas. Di mana lagi tempat yang bisa membuat Anda betul-betul merasakan namanya menggali potensi-potensi yang Anda punya di seni kuliner tepatnya. Wah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi berarti ada magangnya ya Pak? Ada magangnya. Wah, jadi kalau tempat magangnya itu biasanya di mana saja Pak? Ya. Kalau di tempat magangnya itu adalah tempat-tempat magang pilihan. Jadi betul-betul berada di hotel-hotel grup ya. Archipelago Group, Accor Group, Hyatt Group, Intercon Group, Holiday Group gitu. Itu semuanya ada dan masih banyak lagi brand-brand grup hotel yang memang dia standarnya internasional, Hilton dan lain sebagainya. Dan bukan cuma itu, mereka juga bergabung di beberapa restoran-restoran ternama. Salah satunya ada Best 50 restoran Asian restoran in the world yang baru-baru dikeluarkan, namanya August Restaurant. Di situ isinya banyak anak Poltekpar situ kerja. Ya, banyak anak Poltekpar situ kerja. Kemudian di UMKM yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Selatan juga salah satu pionirnya adalah anak Poltekpar. Jadi di mana-mana nih anak Poltekpar nih, di mana-mana. Karena mereka betul-betul siap kerja, siap untuk menjadi seorang profesional. So, bergabunglah di seni kuliner, bergabunglah bersama kami, rasakan hal-hal yang menarik yang bisa Anda lalui, kemudian Anda bisa berkembang tanpa terasa Anda be a food profesional, chef profesional, many kind. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwa magangnya itu bukan hanya di Makassar saja, tetapi di Indonesia bahkan di luar negeri pun kita ada magangnya dari mahasiswa Poltekpar Makassar teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, gabung di Poltekpar Makassar khususnya di program studi seni kuliner teman-teman. Nah, tak terasa Pak, kita sudah kurang lebih 1 jam di sini Pak. Nah teman-teman mungkin sudah jelas ya, sudah jelas atau masih kurang jelas. Kalau masih kurang jelas teman-teman jangan lupa standby dan lihat dan pantau Instagram Poltekpar Makassar teman-teman semuanya. Karena di dalam Instagram Poltekpar Makassar berisi tentang info-info terbaru tentang seluruh program studi, terkhususnya program studi seni kuliner nih teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Akbar Zainal, AMD Par SST Par MM, selaku Ketua Program Studi Seni Kuliner yang telah menyempatkan diri Pak hadir berbincang asik dengan kita semua teman-teman di rumah ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menarik perhatian dan menarik teman-teman yang lagi nonton untuk kuliah di Poltekpar Makassar, khususnya di program studi seni kuliner. Jangan bingung. Wah, jangan bingung nih. Jangan takut, jangan risau. Hayo generasi Z, bergabunglah. Anda sudah mengetahui seluk-beluk dari seni kuliner. Kemudian Anda mau mengetahui apa tujuan hidup Anda. Generasi Z sekarang keren toh. Ya betul sekali Pak. Kemudian jikalau Anda ingin mengembangkan kreativitas Anda, mengembangkan
profesional Anda, jangan ragu bergabung di Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya di seni kuliner. Kemudian kalau memang tidak bisa, kurang tertarik dengan seni kuliner, tenang. Politeknik Pariwisata Makassar memiliki program studi divisi kamar, itu paling menarik itu divisi kamar. Kemudian program studi tata hidang, itu juga menarik. Ceritanya pun satu cerita yang menarik dengan seni kuliner. Divisi kamar, tata hidang, kemudian kalau yang suka around the world, perjalanan wisata. Pokoknya banyak hal-hal yang memang ditawarkan di Politeknik Pariwisata Makassar ini yang membuat teman-teman di luar sana, adik-adik di luar sana akan menemukan, oh, this is the life gitu. Wah, betul Enak sekali. luar biasa. Wah, luar biasa nih Poltekpar Makassar teman-teman semuanya. Jadi mungkin hanya itu bincang asik kita pada malam hari ini. Tapi jangan lupa teman-teman, besok kita akan ada bisik selanjutnya di mana kita akan membahas tentang program studi divisi kamar yang mana kurang lebih juga memiliki prospek kerja dan begitu menarik untuk teman-teman nonton. Jadi tetap standby di Instagram Poltekpar Makassar. Nah, mungkin hanya itu. Sebelum kita tutup Pak, mungkin kita bisa mention lagi tentang bisik, bincang asik. Bincang asik. Ya, oke. Ketika saya bilang bisik, bincang asik, teman-teman bisa jawab, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke, langsung aja nih Pak. Bisik, bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton. Saya undur diri. Sampai jumpa di bisik, bincang asik selanjutnya. Bye-bye. Bye. Politeknik Pariwisata Makassar. Tempat di mana fasilitasnya menunjangmu penuh. Biayanya nggak bikin kantong kamu bolong. Saya mendapatkan banyak ilmu semenjak berkuliah di Politeknik Pariwisata Makassar. Program-programnya yang banyak untuk keluar negeri. Tourism knowledge yang saya dapatkan saat berkuliah di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuat saya berhasil menjadi pengusaha biro perjalanan wisata. Hal yang paling penting di dunia perhotelan adalah hospitality karakter. Hal ini telah saya dapatkan di Poltekpar Makassar. Raih mimpimu, kamu bisa jadi bagian dari kesuksesan itu. Akhirnya kamu berhasil.